Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wulan Mustari. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Irman Mamulati, SE AK MSA. Yang judulnya Pentingnya Keamanan Sistem Informasi dan Etika dalam Menggunakan Teknologi Informasi dalam Bisnis. Yuk teman-teman, langsung saja simak penjelasannya. Nah, untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan dengan baik, kita harus melindungi data perusahaan. Alasan utama dari pentingnya keamanan data adalah untuk melindungi seluruh informasi yang dimiliki perusahaan. Informasi tersebut bisa mencakup data pribadi, seluruh pegawai, keuangan, rancangan produksi, dan berbagai informasi rahasia lainnya yang tidak boleh sampai bocor. Kebocoran data bisa mengakibatkan dampak negatif yang merugikan secara individu maupun perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk melindungi perusahaan. Yang pertama, melindungi aset perusahaan. Selain data dan informasi, keamanan juga ditunjuk untuk melindungi semua aset perusahaan tanpa terkecuali demi keberlangsungan bisnis. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja perusahaan. Kinerja bisnis yang berjalan dengan baik membutuhkan keteraturan dalam sistem operasionalnya. Jika semua informasi penting perusahaan tersimpan dalam perangkat komputer, maka informasi tersebut harus dijaga dengan baik. Yang ketiga, menghindari ancaman kerusakan. Adanya virus, malware, dan ancaman kerusakan data lainnya sangat rentan mengancam setiap pengguna teknologi informasi. Saat hal tersebut terjadi, sehingga jelas akan mengganggu kelancaran produksi di dalam bisnis. Yang keempat, melancarkan keamanan setiap proses dalam bisnis. Teknologi yang terdapat dalam perangkat elektronik berfungsi untuk memperlancar keamanan dalam setiap proses yang terjadi dalam perusahaan. Bahkan dengan adanya peranan teknologi, semua kegiatan dapat berjalan dengan lebih terorganisir dibandingkan dengan menyimpan data secara manual. Dan yang kelima, menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Adanya kebijakan General Data Protection Regulation atau singkatnya GDPR, menghimpun seluruh perusahaan dunia untuk menjaga kerahasiaan data atau data privasi milik perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terkait kerahasiaan data ekonomi digital. Selanjutnya, etika dalam sistem informasi. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason tahun 1986 dan mencakup PA yaitu yang pertama privasi, kedua akrasi, ketiga properti, dan yang keempat akses. Privasi yaitu menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Privasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, privasi fisik dan privasi informasi. Privasi fisik yaitu hak seseorang untuk mencegah seseorang yang tak dikehendaki terhadap waktu, ruang, dan properti atau hak milik. Yang kedua, privasi informasi adalah hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apa saja informasi pribadi yang akan ingin dikomunikasikan dengan pihak lain. Yang kedua, akurasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Yang ketiga, properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan haki, hak atas kekayaan intelektual. Haki biasa diatur melalui yang pertama hak cipta.
Hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang melarang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Yang kedua, paten. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapatkan karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Yang ketiga, hukum rahasia perdagangan. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Contohnya, pada lisensi perangkat lunak, seseorang menandatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan pada orang lain atau dijual. Dan yang keempat atau terakhir yaitu akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan malah tidak menjadi halangan dalam bentuk pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru mendukung pengaksesan untuk semua pihak akses informasi yang memang diduplikasikan seperti berita-berita, hasil penelitian, dan lain-lain. Nah teman-teman, tadi adalah presentasi saya terkait materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.